يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسر وغالي، أنت مصباح الصدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini kita akan bertemu dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Setiap perjuangan dakwah pasti ada rintangan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang selalu dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Semakin hari Islam berkembang dengan pesat, sehingga membuat kaum kafir Quraisy geram. Mereka terus-menerus mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW dengan segala cara. Namun kaum muslimin tetap tabah dan sabar dalam menghadapinya dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan perlindungan. Anak-anakku sekalian, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak menerima wahyu pertama surat Al-Alaq di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beliau berdakwah mengajak penduduk Mekah untuk memeluk Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya, ada dua cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang pertama adalah dakwah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau sir, dan yang kedua berdakwah dengan cara terbuka atau terang-terangan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sir. Kehadiran malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu untuk pertama kalinya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut.
Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan menggigil kedinginan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan meminta istri beliau, Siti Khadijah, menyelimuti tubuhnya. Khadijah menjalankan perintah suaminya dengan menyelimuti beliau dengan selimut dari kulit unta. Setelah ketakutannya mereda, ia pun menceritakan apa yang telah dilihatnya dan kekhawatirannya. Khadijah pun menghibur sehingga Rasulullah SAW kembali tenang dan tertidur. Saat Rasulullah SAW tertidur, tiba-tiba badan beliau menggigil dan napasnya terasa sesak. Saat itulah malaikat Jibril datang membawa wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Artinya, wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Quran surat Al-Mudaththir 74 ayat 1 sampai dengan 7. Turunnya ayat ini menegaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau diperintahkan untuk menyeru manusia agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhkanlah segala larangannya dalam ajaran Islam yang dibawanya. Pada awal dakwah, Rasulullah SAW melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan Rasulullah karena beliau khawatir agama baru yang dibawanya diketahui oleh pemuka-pemuka Quraisy yang pasti akan menolak dengan keras. Beliau juga khawatir jika ajaran Islam yang dibawanya akan menjadi sesuatu yang mengganggu masyarakat Mekah jika langsung disampaikan secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah pada masa awal kenabian adalah dengan mengajak keluarga terdekatnya untuk memeluk Islam. Mula-mula beliau mengajak mereka yang tinggal serumah dengan beliau. Orang yang pertama diajak untuk menerima kebenaran Islam adalah istri beliau, Siti Khadijah. Kemudian beliau juga mengajak Ali bin Abi Thalib, sepupunya yang sejak kecil tinggal bersama beliau. Saat menerima Islam, Ali masih berusia remaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak lupa mengajak pembantunya yang bernama Zaid bin Harithah untuk menerima kebenaran Islam yang dibawanya. Selain berdakwah kepada orang-orang yang serumah dengannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan ajaran Islam yang dibawanya kepada sahabat karibnya, Abdul Ka'bah, yang kemudian dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang tahu betul tentang kejujuran dan kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak muda, menerima ajaran Islam dengan penuh keyakinan. Setelah menerima ajaran Islam, Abu Bakar As-Siddiq turut serta membantu Rasulullah SAW menyebarkan asal agama Islam kepada sahabat-sahabat beliau yang lain. Tercatat beberapa sahabat seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Jubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Arkam bin Abil Warkam. Menyusul Abu Bakar Siddiq menerima kebenaran Islam. Selain berdakwah kepada keluarga dan sahabatnya, Rasulullah SAW juga berdakwah kepada kerabat dekatnya. Di antaranya kerabat yang menerima ajakan beliau adalah bibi beliau yang bernama Safiyah bin Abdul Muthalib,
sepupu beliau Ja'far bin Abdul Thalib, Asma binti Umais, dan kerabat dekat lainnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 3 tahun. Beliau menjadikan rumah Arkam bin Abil Arkam sebagai tempat menyampaikan ajaran Islam kepada para sahabat dan kerabat yang hendak memeluk Islam. Dalam masa itu, beliau berhasil mengislamkan 39 orang penduduk Mekah. Mereka yang menerima ajaran Islam di awal dakwah itu disebut dengan As-Sabiqunal Awalun, yang artinya orang-orang yang pertama memeluk Islam. Secara terperinci, orang-orang yang menerima ajaran Islam dengan cara dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah terbagi dalam 6 golongan. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya datang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi perintah kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai dengan 217. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Pada awalnya Rasulullah SAW masih diliputi kecemasan setelah turunnya ayat ini untuk berdakwah secara terbuka. Hampir sebulan lamanya beliau merenungi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Rasulullah SAW mengurung diri di dalam rumahnya sambil mencari cara bagaimana memulai dakwah secara terbuka. Hal ini membuat para sahabat dan paman beliau Abu Thalib khawatir karena mengira Rasulullah SAW jatuh sakit. Akhirnya Abu Thalib memutuskan untuk melihat keponakan kesayangannya yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri tersebut. Kedatangan Abu Thalib dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk menceritakan wahyu yang diterimanya. Beliau meminta dukungan dari pamannya yang paling membela beliau. Abu Thalib meyakinkan Rasulullah SAW untuk tidak takut dan ragu dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang banyak. Abu Thalib berjanji akan selalu melindungi dan mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata sang paman inilah yang membangkitkan semangat dan keberanian Rasulullah SAW dalam berdakwah secara terbuka. Demikian anak-anak sekalian pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah baik anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Tentunya tugas dan jawaban akan Pak Endang tunggu. Tetap semangat, tetap beraktivitas, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Ini saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.